Ayo membaca. Salam literasi. Satu kali lagi yang lebih kencang. Ayo membaca. Salam literasi. Ayo membaca. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan media sosial apa saja yang sering digunakan. Salah satunya ada WhatsApp yang sering digunakan. Apakah WhatsApp itu sudah dimanfaatkan dengan baik? Sudah termanfaatkan dengan baik? Kiranya yang Bapak rasakan bagaimana? Dilihat dari semenjak PJJ ini, WhatsApp pasti dipastikan bermanfaat, sangat bermanfaat. Itu pun Pak, sebelumnya perkenalkan saya Ipan, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia yang insya Allah akan melakukan penelitian di sini. Dan salah satu yang akan menjadi datanya adalah dengan cara mewawancarai dengan topik tertentu tentunya. Dan di sini mungkin saya akan membahas terkait pemanfaatan media sosial serta menumbuhkan minat baca siswa. Langsung saja ya Pak. Mungkin sekarang kan selama pembelajaran jarak jauh, kalau di sekolah ini jenis media sosial apa saja yang digunakan Bapak untuk keberlangsungan proses belajar mengajar Pak? baiklah, saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus induktor, induksi kepada guru-guru yang lain kelas 8, kelas 7. Yang ditanyakan oleh adik Ipan, bahwasanya media pembelajaran apa yang disampaikan di selama pandemi ini, menyesuaikan dengan RPP yang di kolaborasi, mungkin dipastikan di sekolah ini menggunakan WhatsApp dan Google Classroom untuk media pembelajarannya, penyampaian media pembelajarannya. Oh iya. Dan kalau itu kan ada WhatsApp pun juga Google Classroom. Media mana Pak yang sering digunakan itu? WhatsApp. Ya. Dan bagaimana? Oke, WhatsApp. Jadi media sosial WhatsApp. Dan seringkali kalau difokuskan ke minat baca, bagaimana sih Bapak untuk meningkatkan minat baca siswa khususnya? Yang perlu diingat bahwasanya menggunakan WhatsApp itu, bahwa selama PJJ ini pembelajaran jarak jauh, alhamdulillah media sosial melalui WhatsApp tersampaikan, tetapi ada beberapa kendala yang pasti cukup menjadi hambatan penyampaiannya, yaitu kemampuan siswa dalam penggunaan media sosial. Karena apa? Karena keterbatasan siswa memiliki handphone Android khususnya. Untuk itu ada beberapa alternatif lain yang tadi Bapak sebutkan dari awal, bahwasanya di sini kolaborasi antara daring atau online dan offline atau luring, luar jaringan. Untuk itu khususnya di dalam menumbuhkan minat baca siswa, Bapak di sini melakukan penyampaian media pembelajarannya, materinya. Kalau luring, ya, artinya siswa ada di sini dalam ada batasannya, yaitu pendidikan atau PJJ terbatas, menggunakan infokus, menggunakan penayangan tersebut, ya, penayangan. Di sana Bapak meminta siswa melihat sebuah penayangan film, misalnya dalam materi
teks fabel. Teks fabel tersebut di dalamnya itu kan dongeng. Ya. Makanya ditayangkan sebuah tayangan dari YouTube ataupun dari media sosial lainnya, ditayangkan misalnya cerita Maling Kundang. Ya. Dalam siswa disuruh menyimak, siswa disuruh menelaah, melihat. Setelah itu ditugaskan siswa tersebut, siapa saja tokoh-tokohnya, sebutkan karakter tokoh tersebut apa, Dengan menceritakan siapa, ulang. iya, menceritakan ulang. Setelah menceritakan ulang, didokumentasikan berupa catatan masing-masing di dalam lembar penugasan. Ya, Dituliskan juga. ya, seperti tentukan unsur intrinsik cerita teks fabel tersebut. Intrinsiknya apa, temanya tentang apa. Bapak sendiri tidak langsung memberikan jawaban, tetapi yang memberikan jawaban tersebut study center, artinya siswa berpusat pada siswa. Ya. Siswa tersebut walaupun nyeleneh jawabannya, walaupun sedikit-sedikit ada benarnya ataupun salah, itu bisa dianggap mempunyai nilai karena siswa tersebut memang dapat menelaahnya. Misalnya seperti menyebutkan tokohnya Maling Kundang. Maling Kundang karakternya apa? Ada karakternya baik, ada karakternya jahat. Siswa tersebut beda-beda, tetapi yang difokuskan itu bukan jawabannya yang benar, tetapi mampu tidak menyimaknya. Artinya ketika pelaksanaan luring tersebut, siswa tersebut ketika jawabannya walaupun beda, artinya berhasil tuntas pembelajaran tersebut. Itu saja. Dan mungkin hal tersebut juga berlanjut ke pembelajaran selanjutnya ya daring. Karena apa? Ketika selesai luring kan waktu terbatas. Di dalam daring pun online nanti melalui penugasan tersebut melalui WhatsApp dari hasil penayangan kembali tersebut tadi. Oh baik Pak. Tadi saya ingat bahwa ada yang menceritakan kembali terkait apa hasil simakan atau hasil bacaannya. Nah mungkin barangkali dari Bapak, apakah ada apresiasi atau pujian ya berupa pujian secara lisan ataupun hadiah nilai misalnya ya, pemberian nilai plus gitu bagi mereka yang bersedia atau secara sukarela memaju ke depan untuk dapat menceritakan hasil dari simakan? Ya pasti itu mah otomatis karena begini, yang namanya pembelajaran itu pasti ada reward dan punishment. Yang artinya reward itu penghargaan, pujian, Ya. terus ada nilai tambah plus ketika siswa tersebut menumbuhkan minat baca melalui jawaban-jawaban di dalam media sosial, ataupun punishment artinya bukan hukuman tetapi ada batasan bahwasanya dia tidak mengerjakan, ada sanksi punishment. Proses pembelajaran dari apapun, materi apapun, apalagi bahasa Indonesia yang di dalamnya itu khusus untuk menumbuhkan minat baca siswa tersebut, Ya. pasti ada penghargaan. Bentuknya seperti apa? Misalnya nanti disesuaikan nilainya, diumumkan dalam format Google Classroom atau format nilai daftar nilai kelas tersebut. Ya. Siswa yang sempurna nilainya, yang bagus, misalnya Ya. jawabannya yang mendekati benar, mendekati bagus, Ya. itu ada 80, paling maksimal itu 90. Karena apa? 100 tidak mungkin karena belum mencapai ketuntasan belajar sepenuhnya. Ya. Ya. Kalau sanksi itu punishment, reward dan punishment. Kalau punishment, siswa yang tidak mengerjakan walaupun ada penayangan, kan ada beberapa siswa Ya. dipastikan kalau adik sendiri langsung ke lapangan, kan ada siswa yang tidak memperhatikan ketika jawaban pun kemana misalnya ya kemana saja, itu pun ada punishment. Misalnya dia dikasih remedial, pengulangan kembali, atau dipanggil
bagaimana ini kamu tidak mengerjakan? Kamu ada sanksinya, misalnya yang lain sudah selesai ke materi selanjutnya, kamu masih menggantung dalam materi teks fabel, yang lain sudah masuk ke teks prosedur bab keduanya, kamu masih teks fabel bab ke-1. Itu punishment-nya. Jadi kalau secara tidak langsung untuk merespon siswa mendorong menceritakan ulang untuk menumbuhkan minat baca, tentunya ada apresiasi dan pujian. Iya, apresiasi. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan media sosial apa saja yang sering digunakan. Salah satunya ada WhatsApp yang sering digunakan. Apakah WhatsApp itu sudah dimanfaatkan dengan baik? Sudah termanfaatkan dengan baik? Kiranya yang Bapak rasakan bagaimana Pak? Dilihat dari semenjak PJJ ini, WhatsApp pasti dipastikan bermanfaat, sangat bermanfaat. Itu pun yang mempunyai siswa tersebut yang punya Android. Kalau sosial media, karena keterbatasan siswa yang mempunyai HP Android, akhirnya ada luring. Tujuan luring itu sebenarnya bukan hanya ada kolaborasi, tetapi siswa yang tidak mempunyai HP nanti dan siswa yang punya HP datang ke sekolah diberi batasan waktu, tetapi ada perbedaan waktunya. Misalnya kelas tersebut ada 40 siswa, kelas A ada 40 siswa, dibagi-bagi, ada 10 siswa dari jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 lagi 10 sampai jam 12. Itu pun bukan pemahaman materi, bukan, tetapi memberikan penjelasan bahwasanya tugas-tugas yang tersampaikan dan pemahaman materi yang akan disampaikan tersebut ada langsung tatap muka dengan saya pribadi siswa tersebut. Nanti mah dikerjakan di rumah. Itu pun. BDR tersebut belajar dari rumah. Dan kemungkinan ya Pak, dari pemanfaatan media sosial juga, karena memang media WhatsApp itu memang mudah dijangkau oleh. Iya betul. Karena tidak ribet ataupun tidak banyak fitur-fitur. Terus yang terutama seperti Google Classroom, walau Google Classroom khususnya Google Classroom itu dilaksanakan oleh Bapak kebanyakan ketika memberikan penugasan masuk ke Google Classroom, ketika pemahaman materi memberikan teori-teori tentang teks fabel, teks apapun, dia membaca, siswa tersebut membaca di rumah melalui WhatsApp. Jadi secara tidak langsung untuk pemanfaatan media sosial ini sudah cukup sangat baik ya Pak. Pasti. Karena memang salah satu dari media juga pembelajaran jarak jauh ini memang media utama yang paling efektif ya Pak. Paling efektif. Baik Pak. Kemudian bacaan seperti apa saja yang menjadi variasi di media sosial yang sering Bapak manfaatkan untuk menumbuhkan minat baca siswa selama pembelajaran jarak jauh ini Pak? Kebanyakan pasti diberikan seperti tadi. Ada teks-teks cerpen, cerita pendek yang diberikan melalui WhatsApp tersebut. Cerita-cerita minat baca siswa, khususnya seperti dia ada daring ataupun luring. Ada kan di perpustakaan itu kumpulan teks cerpen. Ya. Diberikan, kalaupun tidak bertemu dengan siswa melalui yang pastinya melalui daring, dikhususkan setiap guru bahasa Indonesia ataupun saya pribadi memberikan minat baca tersebut melalui daring, diberikan ragam teks yang berbeda. Misalnya begini, tugasnya begini, coba kalian cari di rumah sebuah cerpen seperti dulu
pembelajaran jarak jauh seperti yang saya jelaskan. Sebutkan 5 unsur intrinsik cerpen dalam cerpen tersebut. Tuliskan cerpennya apa. Pasti siswa tersebut pasti membaca sebuah teks cerpen di rumahnya daring. Kalaupun tidak ada, ya di perpustakaan diambil oleh siswa. Nanti di rumah dibaca, dijelaskan teks cerpennya, temanya apa, sudut pandangnya bagaimana, alurnya bagaimana. Itu dipastikan siswa tersebut sampai ke amanat ceritanya, dipastikan kalau bisa mengisi cerpen tersebut beragam cerpen dari tema-tema yang berbeda, dipastikan siswa tersebut membaca, artinya menumbuhkan minat baca siswa di rumah. Iya betul sekali Pak. Dan mungkin barangkali karena di sekolah ini juga sudah menerapkan kurikulum 2015 ya Pak. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia biasanya itu berbasis teks. Jadi yang kalau saya simpulkan ya Pak, untuk pertanyaan ini dari variasinya itu teks yang menjadi variasi dalam pembelajaran jarak jauh ini dengan beragamnya teks. Misalnya tadi yang Bapak katakan yaitu cerpen, misalnya ada cerpen seperti fiksi yang lain seperti Maling Kunda dan lain sebagainya. Dan yang lain juga mungkin teksnya itu berupa teks pidato persuasif ya Pak. Betul, itu teks pidato persuasif. Non fiksi ya Pak, keterampilannya. Oh baik Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin yang saya tanyakan, dari mana sumber bacaan yang didapat Bapak yang dimanfaatkan melalui media sosial untuk menumbuhkan minat baca siswa selama pembelajaran jarak jauh ini? Kebanyakan dipastikan ada forum-forum pembelajaran walaupun diambil sendiri mandiri oleh sekolah misalnya tetapi kan ada forum di MGMP, musyawarah guru mata pelajaran diambil sumber-sumbernya itu dari pemerintah, dari pusat, masuk ke sekolah, nanti disaring. Misalnya begini, ada kumpulan novel kumpulan cerita, kumpulan beragam yang ada di SMP 1 Garut misalnya jauh. Nah, ada kelompok-kelompok musyawarah guru MGMP mata pelajaran bahasa Indonesia, MGMP bahasa Indonesia. Dan sumber-sumber tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk media pembelajaran. Karena apa? Tidak bisa sekonyong-konyong langsung secara otentik membuat sumber pembelajaran sekolah ini khususnya saya. Karena apa? Nanti ketika ujian itu kan tidak mandiri. Ujian itu diselenggarakan oleh rayon, oleh kabupaten. Soalnya dari kabupaten. Kalaupun kalau tidak merujuk ke musyawarah guru mata pelajaran yang membuat nantinya soal di kabupaten, nanti sekolah khususnya siswa di sini, siswa yang saya pegang di sini di SMP 3 Karangpawitan kelabakan karena tidak merujuk sumber media pembelajaran tidak sesuai dengan kabupaten yang sudah ditetapkan. Oh iya. Atau ada sumber lain Pak? Misalnya bagaimana? Ya misalnya buku teks. Iya, pasti itu juga pasti buku paket, buku paket, buku teks. Atau mungkin Bapak pernah sesekali membuat itu secara pribadi. Oh iya, dikirimkan pasti. Itu membuat pribadi sih pasti. Misalnya cerpen kan otentik. Misalnya membuat cerpen itu bukan merujuk ke sekolah, tetapi real yang di sekolah. Misalnya tentang SMP 3 Karangpawitan, judulnya SMP 3 Karangpawitan, oleh saya pribadi dibuat sebuah teks cerpennya itu yang faktual. Misalnya teks deskripsi, cerpennya deskripsi menjelaskan, cerpen cerita pendek menjelaskan kondisi tentang SMP. Buat saya terus oleh siswa ditelaah, dibaca, dipahami, terus dikerjakan. Temanya tentang apa? Ini apa saja? Bukan cerpen seperti karakter tokoh, bukan. Apa saja kan deskripsi itu penjelasan. Jelaskan. Bisa
jelaskan secara lisan ulang, Ya. nanti ditanya, terus dibuat sebuah jawaban di dalam pertanyaan lembaran. Misalnya jelaskan apa saja yang ada di bangunan perpustakaan. Itu kan teks cerpen, itu buatan sendiri. Karena apa? Otentik, bukan merujuk ke kabupaten. Itu benar-benar yang saya buat di sini. Iya betul. Jadi tadi yang kalau saya pertanyaan ini mungkin sumber yang saya tangkap ya dari sumber perkumpulan para guru Betul. yang sudah dibuat yang sudah ditetapkan. Musyawarah guru mata Iya, pelajaran. guru Mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kemudian tadi ada juga modul dari Ya, Kemendikbud, betul. kemudian buku paket, Betul. dan juga hasil dari bapak pribadi gitu misalnya. Seperti RPP itu. RPP itu benar-benar otentik buatan saya sendiri. RPP kolaborasi. Karena apa? Disesuaikan dengan kondisi real di sekolah. Karena yang namanya RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran, merujuknya itu kepada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ketuntasan minimal disesuaikan dengan real di sekolah. Inputnya apa? Input siswanya bagaimana, kondisi real sarana prasarana di sekolah kan disesuaikan. Beda-beda lah tiap sekolah itu. RPP-nya itu jangan sampai sama karena real dengan kondisi di kenyataan di sekolah. Itu benar-benar buatan sendiri, produk sendiri. Nanti ketika melihat perbandingan masuk ke MGMP, nanti bukan disesuaikan tapi masing-masing punya ciri khas RPP sendiri. RPP satu lembar itu kan harus disesuaikan dengan real di lapangan di sekolah. Kalau Bapak selama pembelajaran jarak jauh pernah nggak menggunakan sumber yang ada di perpustakaan sekolah misalnya untuk pembelajaran jarak jauh? Ya pasti. Bisa. Misalnya begini, ketika memberikan materi, siswa diberikan pertanyaan, memberikan materi pertanyaan, misalnya cerpen tersebut, terus tentang pemahaman materi, penulisan beberapa materi di dalam teks. Siswa tersebut nanti oleh Bapak disuruh sewaktu-waktu yang tadi itu batasan ada batasan waktu, disuruh ke perpustakaan datang ngambil buku di rumahnya, nanti ditulis pemahaman materi terus cari jawaban materi tersebut. Itu pemanfaatan perpustakaan pada waktu PJJ sekolah ini dan melalui media sosial. Iya, melalui media sosial nantinya. Ya baik Pak. Mungkin khususnya di pemanfaatan media sosial, apa sih Pak kendala-kendala yang memang biasanya dirasakan atau dialami baik siswa maupun Bapak gitu misalnya? Yang dipastikan mah itu media sosial tersebut benar-benar bermanfaat memang ketika pembelajaran jarak jauh. Tapi masih banyak kendala-kendalanya seperti saat ini. Dalam hal kuota dari pemerintah belum data ya, terus realnya ini real, terus kuota siswa orang tua banyak yang mengeluh bagaimana mengerjakan, saya terus memberikan kuota. Kalau guru bisa saja guru tidak memerlukan kuota karena apa, ajak ke sekolah, ada wifi di sekolah, bantuan kuota sekolah bisa digunakan. Guru mau datang ke sini tidak usah punya kuota di dalam HP, tetapi kan siswa mah tidak boleh ke sekolah di rumah. Nah itu kendala pemenuhan kuota ketika media sosial kan susah. Kendala sinyal di sini mah susah. Ada beberapa sinyal yang tidak mampu menerima media sosial tertentu. Misalnya WhatsApp, WA bisa, tetapi ketika YouTube kan lemah. Ada beberapa siswa yang menggunakan media kartu-kartu yang bukan itu, kartu-kartu yang berbeda langsung, walaupun bantuan kuota belum datang, tetapi kan ya
yang namanya siswa Iya. beberapa yang tadi Bapak jelaskan tidak mampu Jadi dalam sebagian kekurangan dalam hal ekonomi. Orang tuanya di sini 50%, 50% ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Artinya itu real. Hampir semua di Indonesia yang daerah-daerah pinggiran seperti kita di Garut ini real dalam hal pemenuhan siswanya memiliki HP Android dalam media. Itu kendala yang paling berat itu. Apalagi kalau di selatan Garut, teman-teman di MGMP mengeluh itu. Gurunya siap dengan segala apapun media sosial karena disiapkan dengan bahan-bahannya, yang menjadi kendala terutama siswanya. Itu resiko yang paling besar yang dihadapi oleh situasi PJJ ini adalah kemampuan siswa yang daerah pinggiran ini bukan daerah kota seperti Garut kota, bukan, daerah pinggiran, kemampuan siswa dalam memiliki HP Android. Itu kendala paling berat. Jadi kalau saya pahami, kalau kendala-kendala itu pertama dari kestabilan jaringan, Iya, betul. kuota, kemudian keterbatasan handphone juga Iya, yang dimiliki iya, siswa. betul. Dan tadi saya menautkan jawaban Bapak tadi seperti kurang penguasaan dalam Google Classroom Betul, juga ya. betul. Jadi keberagaman untuk pemanfaatan media sosial itu betul, kurang. betul. Oh baik Pak. Jadi tadi kan kendala, mungkin untuk mengatasi kendala Pak tadi yang sudah Bapak sebutkan, beberapa di antaranya seperti keterbatasan HP, gitu kan, kestabilan jaringan dan kuota, kemudian juga penguasaan atau kemampuan dalam hal penguasaan digital atau teknologi gitu misalnya Pak. Nah mungkin Bapak solusi dari menghadapi masalah tersebut Ya. bagaimana Pak? Jadi terima kasih Ipan. Ya, akhirnya dari kesimpulan yang Bapak jelaskan dari awal, bagaimana cara mengatasi ketika beberapa kendala tersebut. Kembali lagi ke yang tadi, bahwasanya dipaksakan ataupun melalui aturan-aturan yang disampaikan oleh sekolah ke dinas pendidikan, disampaikan bahwasanya dimohon di sekolah ini, terutama SMP 3 Karangpawitan, Ya. ada pembelajaran tatap muka terbatas. Solusi itu pasti. Artinya kembali yang tadi disesuaikan dengan RPP kolaborasi daring dan luring. Ya. Itu yang kedua. Mengapa? Karena walaupun daring tersebut memang sangat bermanfaat melalui media sosial, siswa cepat menerima tangkapan, tetapi ketika kurang stagnya ataupun dari hati ke hati siswa tidak ada tatap muka, tidak ada luring, Ya. tidak akan tersampaikan, atau mungkin siswa ada beberapa yang tidak paham betul terhadap materi pembelajaran melalui daring, makanya dipaksakan luring. Solusi itu tersebut seperti halnya hari ini ada siswa yang datang ke perpustakaan meminjam buku, barusan di solusinya itu dikasih pemahaman, silahkan di sini di perpustakaan sambil dikasih pemahaman materi sedikit oleh beberapa guru. Misalnya guru bahasa Indonesia barusan saya sendiri memberikan pemahaman bahwasanya silakan siswa-siswa nanti kerjakan tugas di rumah, tetapi ketika ada pelaksanaan ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh kalian, silakan tanyakan sama Bapak di sini. Tatap muka sini. Banyak siswa yang menanyakan, "Pak, ini tuh bagaimana tentang sudut pandang saya kurang mengerti, Pak. Jelaskan sedikit. Bagaimana ada misalnya
ada beberapa latar Pak, kata Bapak kan ada beberapa latar apa saja Pak, saya kurang mengerti ini kan ada pertanyaannya. Jelaskan ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dijelaskan sedikit, tetapi diisinya jangan di sekolah, diisinya di rumah. Jadi ada luring, nanti diisinya lagi ada daring. Di memberikan jawabannya bagaimana siswa melalui WhatsApp nanti. Jadi Dipotong. pemanfaatannya juga. Iya, ada luring. Itu mungkin semua pembelajaran di sini. Tadi kan salah satu di antaranya ada kendala keterbatasan kuota dan kestabilan jaringan itu sudah ada tadi. Tapi untuk kuota ini apakah ada bantuan dari sekolah untuk siswa khususnya? Tidak ada untuk siswa mah. Kan itu sudah di plot sama pemerintah seperti kampus. Iya, betul Ya sekali. tidak ada subsidi dari kampus, dari sekolah kan itu mah bos buat operasional sekolah tidak ada kuota, ada diususkan kepada bantuan kuota siswa, tidak. Itu mah kan untuk sarana prasarana di sekolah, terus pemenuhan wifi itu pun kalau siswa yang dekat sekolah bisa datang ke sekolah karena ada jaringan wifi bisa tertangkap, siswa dapat mengerjakan di sekolah, itu pun yang dekat di sekolah. Oh, jadi untuk keterbatasan kuota bisa langsung ke sekolah, Ya, dan itu terbatas. Betul. Dan Solusinya. bantuan kuota juga paling kepada siswa itu sekolah hanya menyalurkan bantuan dari pemerintah. Betul. Iya. Otomatis seperti saat ini sedang diupdate versi Dapodik terbaru, sudah dimasukkan nomor-nomor terbaru. Insya Allah barusan ada informasi untuk bantuan kuota guru dan siswa awal September barusan sudah ada ya. Karena apa kendala itu? Segera katanya Pak barusan ada versi Dapodik, barusan selesai Zoom meeting kepala sekolah dengan Kemendikbud. Insya Allah katanya untuk kendala sosial media dapat teratasi dengan pemberian kuota sesegera mungkin dari pemerintah pusat, karena update oleh operator di sekolah sudah diupdate, setiap siswa akan Mendapatkan. bukan kartu tetapi langsung ke nomor-nomor yang kemarin dikasih. Seperti kelas 7 sekarang kan update baru selesai masuk Ya. diminta nomornya terus sama wali kelasnya, sama guru-guru Pendataan gitu. dia, pendataan nomor orang tuanya, nomor siswa yang punya HP, itu bisa langsung dimasukkan kuota tersebut oleh pemerintah melalui update terbaru Untuk operator penyaluran ya sekarang. penyaluran kuota. Oke, Mbak. Tadi kan sudah dibahas gamblang juga terkait pemanfaatan media sosial. Mungkin fokus saya akan sedikit dispesifikkan. Ini akan terkait minat baca. Tadi yang pertama ini saya garis bawahi upaya Bapak ya untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama seperti apakah dorongan Bapak memanfaatkan media sosial untuk memberikan bercerita yang telah dengar atau dibacanya. Tadi saya sudah menyimak bahwa Bapak dalam memberikan dorongan siswa untuk menceritakan ulang isi bacanya itu dengan cara ya tadi menayangkan sebuah film gitu, kemudian juga dari segi dan media sosial itu bersumber dari YouTube, kemudian mendengarkan dan menyimak, dan Bapak menyuruh siswa untuk dapat bercerita ulang misalnya dengan tokoh-tokohnya siapa saja, karakter tokoh dan sebagainya, dan itu menjadi dorongan siswa untuk menumbuhkan minat baca. Betul sekali. Kemudian Pak, kalau di media sosial itu sendiri, kalau misalnya WhatsApp kan tadi luring ya menggunakan bisa ke depan, atau untuk video WhatsApp khususnya WhatsApp itu untuk menceritakan ulang kembali siswa itu apakah secara tertulis misalnya dengan catatan setelah menyimak atau membacanya dituliskan ulang kemudian kirimkan ke WA, atau melalui voice note misalnya, coba ceritakan ulang apa yang sudah Anda pahami misalnya seperti itu. Apakah seperti itu juga Pak? Ada yang khususnya itu kemarin pembelajaran kemarin PJJ memang seperti itu. Ya. Sekarang mah ada perubahan yang signifikan, yang bagus Ya. oleh saya ke siswa, disuruh siswa itu
memberikan jawaban secara langsung itu melalui video. Melalui video direkam. Durasi waktunya, misalnya jawaban tersebut menceritakan kembali, dikasih durasi waktu 2 menit. Sampaikan jawaban kalian masing-masing siswa melalui video. Jawaban 5 unsur intrinsik cerpen apa saja. Itu bisa 2 menit, bisa 5 menit. Siswa tersebut dibacakan melalui video, di video sendiri, video selfie begitu. Iya. Perkenalkan, misalnya begini siswa. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya kelas 7A. Akan menjawab teks cerpen yang berjudul Maling Pundak. Yang pertama, temanya adalah nomor 1, temanya adalah sekian. Nomor 2, latarnya apa? Dia sambil di video. Menarik juga Ya, ya. iya. Baik Pak, mungkin akan lebih beralih lagi. Tadi tentang menceritakan ulang. Tadi saya juga mengingat jawaban Bapak terkait siswa itu disuruh ke perpustakaan. Betul. Ketika untuk mencari pemahaman secara penuh dan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Nah, apakah Bapak juga pernah menyuruh siswa untuk membeli buku misalnya seperti itu? Tidak. Tidak pernah, tidak boleh, apalagi tidak boleh. Paling juga sama siswa itu ketika ada buku sedikit, misalnya modul saya buat dari pemerintah, disuruh mengkopinya. Oh, fotokopi. Iya, fotokopi. Tidak boleh, itu dilarang membeli buku apapun, makanya di perpustakaan disediakan. Iya, betul. Disediakan, tidak boleh. Tidak boleh. Oh iya, baik Pak. Kemudian kan rata-rata ya untuk pembelajaran jarak jauh pasti sepenuhnya juga membaca di rumah dan di rumah. Dan itu melalui penugasan yang tadi Bapak bilang ya Pak. Apakah ada apresiasi khususnya untuk yang rajin membaca ataupun siswa yang berprestasi di sekolah ini Pak? Ada di sekolah ini, khususnya yang membuat minat baca, terus yang rajin. Nanti kan ada yang namanya itu kemarin ketika normal, ketika normal, sekarang PJJ akan ada mungkin. Kemarin ketika normal mah ada yang namanya gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah setiap habis upacara Senin dan nanti hari Jumat setelah habis hari Senin khususnya dulu. Setiap selesai upacara, siswa silakan ngambil buku sendiri bebas, buku bebas di perpustakaan, buku cerita. Semua siswa, hampir 300 siswa mengambil buku tersebut masing-masing. Setelah itu dibaca di lapangan, selesai upacara di lapangan. Siapkan kertas lembar, tulis judul bukunya, judul bukunya, pengarangnya siapa, terus sampai sejauh mana kalian membacanya, sampai halaman berapa. Setelah itu tentukan yang seperti tadi. Menurut kalian tidak boleh ragu-ragu. Walaupun salah benar, tentukan buku tersebut temanya tentang apa. Baca makanya. Itu program gerakan literasi sekolah. Sudah di ketika normal, ketika 2018-2019 awal, sebelum Covid, sebelum Maret, di apresiasinya ketika siswa yang mengumpulkan, kan di kolektif sama wali kelas, nanti disampaikan ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya ke saya. Nanti di ranking mana yang benar-benar bukan hanya dari jawaban, tetapi tulisannya yang benar. Seperti penggunaan huruf kapitalnya, kan itu dari membaca, penggunaan huruf kapitalnya yang benar, ada tanda bacanya yang benar. Itu penghargaannya nanti dari tiap wali kelas ada penghargaan literasi. Misalnya dikasih buku, dikasih ballpoint, siswa tersebut yang bagus jawabannya di dalam kertas lembar. Itu pun sangat membantu. Untuk apa sangat membantunya? Menambah semangat siswa. Terus sangat membantu ketika khususnya pelajaran bahasa Indonesia, guru mata pelajaran
untuk menseleksi siswa yang ikut O2SN. Seperti halnya siapa yang ikut dalam lomba menulis kreatif, cerpen, lomba menulis puisi yang jadi kelihatan siswa-siswa yang benar-benar ada potensi dan bakat kemampuan untuk mengikuti lomba sepenuhnya, tidak usah diseleksi satu-satu. Ketika itu pun gerakan literasi nasional setiap hari Senin kelihatan. Oh, siswa yang bagus tulisannya, yang ada tanda bacanya yang benar, siswa yang ada potensi bakatnya dalam menulis kreatif kelihatan. Makanya ketika ikutan O2SN, ketika normal jauh-jauh hari kemarin tahun kemarin, karena ini dalam suasana PJJ ada gerakan literasi sama literasi itu tersebut dalam menggunakan minat baca nanti hampir sama ketika pinjam buku perpustakaan, pemahaman materi secara penuh, menulis dia siswa tersebut, akhirnya siswa tersebut memberikan hasil pemahaman materi tersebut, tulisan catatan tersebut distorkan karena akan diparap oleh saya pribadi, bukan hanya dalam jawaban yang disampaikan oleh siswa, bukan hanya yang dinilai itu. Kan dinilai itu ada 3 aspek penilaian yang khusus saya nilai kepada siswa, yaitu khusus seperti halnya bahasa Indonesia, ada aspek penulisannya, menulis, membaca, dan berbicara. Itu kan bahasa, makanya tulisan tersebut bukan hanya jawabannya, tetapi tulisan penggunaan huruf kapital, tanda baca, saya nilai diparap, ditanda tangan oleh saya. Itu beberapa tanda tangan yang nanti kumulatif. Syaratnya begini kepada siswa yang mau ujian UTS, jawaban tugas-tugas harus beres, dan juga catatannya wajib, syaratnya yang ikut ujian bahasa Indonesia UTS harus ada tanda tangan 15 tanda tangan Bapak. Karena kalau tidak mengerjakan, kalau kurang dari 15, artinya siswa tersebut tidak membuat catatan pemahaman materi dalam buku paket yang sudah dibacanya. Itu menjadi strategi guru untuk menambah semangat juga. Karena kelihatan ketika siswa yang kurang, Pak, ini dilihat nanti ketika ujian, disodorkan bukunya ada 11, kelihatan oh kamu ketika bab 3 ada beberapa materi yang makanya kurang tersebut, selesaikan dulu pemahaman materi. Bagaimana kamu menyelesaikan ujian nanti ketika menjawab pertanyaannya, di menulis materi juga belum, ketika menghafalkan di rumah, itu menjadi strategi khusus oleh saya pribadi. Yang lain ada yang ikutan guru-guru bahasa Indonesia, itu strategi khusus yang menjadi rahasia pribadi gitu. Karena untuk menumbuhkan minat baca siswa dalam, kan yang namanya menulis di dalam buku paket pasti dia sambil membaca, itu kan menumbuhkan minat sambil membaca kan, sambil menulis itu membaca, melihat buku paket sambil membaca. Iya betul. Jadi Pak, kalau kembali lagi ke tadi yang memberikan apresiasi atau pujian, berarti selama pembelajaran jarak jauh ini pasti sudah ada rencana. Tapi sampai sejauh ini untuk memberikan apresiasi hanya sekedar pujian dan memberikan nilai plus. Betul. Nilai tambah. Iya. Dan juga yang khusus kepada siswa-siswa yang mengapresiasinya atau memberikan atensi terhadap pembelajaran yang sepenuhnya, suka Bapak undang ke sekolah. Ada beberapa waktu supaya lebih jelas. Mengapa demikian? Karena yang tadi, walaupun program pembelajaran jarak jauh, tetapi sekolah insya Allah sekarang sudah menyediakan yang minat baca siswa yang mengerjakan tugas dikasih ATK, alat tulis pembelajaran. Misalnya yang ini kelihatan bagus spiritnya, motivasinya.
oleh kepala sekolah disarankan kepada saya pribadi untuk mengundangnya sewaktu-waktu, diberikan apresiasinya berupa bonusnya ATK, ada buku, pulpen, ya ATK dikasih oleh sekolah, oleh pihak sekolah melalui pihak pribadi. Yang motivasi dan semangatnya bagus ketika proses pembelajaran jarak jauh. Baik Pak, kemudian kan selama pembelajaran jarak jauh, selama pembelajaran jarak jauh pasti kan Bapak juga menyediakan waktu untuk membaca. Tetapi salah satu di antaranya untuk pembelajaran jarak jauh itu sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak memberikan waktu luang juga untuk memberikan keleluasan siswa untuk membaca di rumah? Atau seperti apa? Misalnya begini, kan di dalam WhatsApp ditugaskan, silahkan kalian baca dan selesaikan tugas ini. Baca bab 1 terus kerjakan pertanyaan ini. Dikasih durasi waktu khusus SMP supaya ada keleluasaan dalam membacanya. Misalnya dari jam 8, nanti melalui Google Classroom atau WA, silahkan jawaban tersebut dikasih tenggat waktu sampai jam 12 siang. Itu kan ada durasi waktu 4 jam. Walaupun ada materi-materi dari mapel lain, dari mata pelajaran lain, kan durasi waktu membacanya ada. Makanya siswa dikasih keleluasaan untuk mencari bahan melalui membaca materi dalam buku paket ataupun bahan-bahan dia mencari dari media pembelajaran yang lain. Misalnya kan sekarang yang real terjadi, yang nyata terjadi, siswa secara instan mencari di aplikasi Brainly, mencari di Google, mencari nama, itu akan kelihatan oleh guru jawaban-jawaban yang otentik, yang asli, dan jawaban yang melalui jawaban copy paste dari aplikasi akan kelihatan. Karena yang dinilai oleh sekarang pembelajaran jarak jauh diususkan oleh pemerintah dan dinas pendidikan, khususnya pengawas kasih SMP, Bapak kasih SMP. Yang dinilainya itu harus subjektif, bukan objektif. Artinya sekarang PJJ mah kalau objektif jawaban tersebut benar-benar bagus, pasti atau kemungkinan besar itu bukan buatan dia sendiri. Tetapi kalau benar-benar buatan dia sendiri, ada beberapa kata-kata yang dibuat manual secara mandiri oleh siswa tersebut, itu subjektif. Oh, siswa tersebut jujur, benar. Nah, guru sekarang menilainya, guru khususnya saya pribadi menilainya secara subjektif ini. Apalagi bagus yang benar-benar buatan sendiri, terus jawabannya benar-benar mendekati jawaban yang sempurna, itu pasti dipastikan nilainya A, nilainya atau 85 atau paling bagus sempurna. Tetapi yang subjektif, yang objektif sekarang mah tidak dipermasalahkan. Karena apa? Tidak dipersoalkan karena sekarang mah kan dalam kondisi tidak normal pembelajaran jarak jauh namanya itu. Objektif tidak mungkin ada objektif. Pasti objektif, pasti subjektif, tergantung orangnya. Sekarang melihat ya semangatnya, motivasinya. Makanya yang tadi jawaban yang tadi pernah oleh sekolah dilihat dikasih apresiasi itu, yang kelihatan benar-benar jawaban sendiri. Ketika ditanya dibuktikan di sekolah, apa saja yang kamu ketahui tentang teks cerpen? Dia langsung menjawabnya respon karena jawaban dia sendiri. Tetapi ketika jawaban yang objektif, yang bebas seperti dia langsung karena bukan buatan dia sendiri, bukan pemikiran pemahaman dia sendiri. Karena
karena melihat kelihatan oleh sekolah, makanya dikasih apresiasi itu secara subjektif, kasih penghargaan, rewardnya itu, penghargaannya itu. Malah yang copy paste, yang benar-benar jawaban melihat dari aplikasi ataupun dari media itu mendapat punishment, mendapat sanksi. Mengapa mendapat sanksi? Karena dibuktikan malahan yang mengumpulkan tugas ke sekolahnya itu bukan dia, orang tuanya. Dia mah tidak ada ke sekolah pun ketika jawaban tidak ada, tidak nongol-nongol, tidak mengumpulkan jawaban, orang tuanya tetap tidak pernah dia. Makanya ada sanksi oleh sekolah itu. Jadi artinya yang kembali saya ke yang tadi, secara faktual, secara nyata, fakta, sekarang penilaian khususnya bahasa Indonesia bukan objektif tetapi subjektif kepada siswa. Siswa yang benar-benar jujur mengerjakan, siswa yang benar-benar dari pemahaman dia sendiri, bukan dari orang lain. Misalnya yang mengerjakannya kakaknya, ya orang tuanya, itu sekarang tidak dinilai oleh guru, khususnya oleh saya. Baiklah, ini ada 2 pertanyaan lagi, tetapi ada kendala dan solusi. Tapi ini untuk berfokus kepada minat baca. Nah, Bapak sendiri gitu, apakah ada kendala untuk menumbuhkan minat baca selama pembelajaran jarak jauh ini? Iya, pasti kendala, berbagai kendala. Karena kendalanya itu dari berbagai hal. Yang paling mendasar yaitu kendala minat baca siswa itu sekarang kurang terawasi juga. Terawasi karena tidak tatap muka. Terus yang terutama berbagai kendalanya itu ya siswa kurang respon benar-benar karena tidak ada tatap muka, karena melalui daring terus. Tetapi ada beberapa siswa yang responnya bagus, misalnya siswa yang melalui daring itu malah ada yang sekarang baru masuk semester 1 misalnya, ada siswa yang langsung, Pak, saya sudah membuat puisinya ini melalui daring, diselesaikan, dikasih video. Jadi siswa respon tersebut walaupun belum masuk ke materi puisi, teks puisi, tetapi dia sudah memahami. Itu kelebihan dari sosial media, karena dia mencari sendiri materi apa saja kelas 9 dia yang bagus, maka siswa itu materi kelas 9 apa saja, oh ada materi puisi, dia malah melewati materi cerpen, teks fabel dilewati, prosedur, teks pidato persuasif dilewati, dia malah melihat, oh malah menanyakan, itu malah bagus, respon terhadap dia malah antusias oleh saya pribadi. Oh siswa tersebut responnya bagus melalui media, maka cari sendiri dia oh materi pembelajaran pelajaran apa saja, dia memberikan belum padahal itu tugas yang akan saya berikan, dia mah sudah memahami. Oh Pak, nanti tugas materi puisi bakalan menayangkan ini Pak ya, saya coba nih Pak puisi sendiri saya tayangkan, ngasih video, malah bagus itu. Makanya ada kendala pasti dari berbagai hal, tetapi ada keuntungannya minat baca siswa ya, karena dia membaca beberapa menumbuhkan minat baca siswa kepada beberapa hal, misalnya materi, dia membaca sendiri di rumah. Oh materi kelas 9 ini, siswa malah sudah memahaminya. Yang tetapi 90% pasti berkendala masalah, karena masalah itu minat baca, masalah ini ponsel dalam pembelajaran jauh, iya kestabilan sinyal, kuota itu. Dan mungkin Pak, kalau misalkan dalam PJJ ini terlihat yang rajin dan tidaknya juga, itu bisa dikatakan
rendahnya minat baca siswa juga bisa terlihat di sana ya Pak? Iya, pasti terlihat di sana. Secara otomatis siswa Yang rajin ya, pasti suka membaca. antusias, yang rajin pasti membaca, kelihatan. Karena respon melalui WA yang ada kritis, siswa yang kritis kelihatan. Pak, mengapa ini seperti ini Pak? Pak, tugasnya apa ini? Tolong ini. Malah bagus sekarang yang makanya subjektif itu, nilai subjektif itu siswa yang merespon. Siswa yang diam, tidak ada respon terhadap beberapa materi, diam. Itu yang tidak objektif, yang tidak dinilai itu malah sekarang. Bukan siswa yang benar jawabannya benar semua pertanyaan, tapi dia tidak kritis sebelumnya, itu tidak mendapatkan nilai. Tetapi siswa yang kritis tetapi jawabannya mendekati kebenaran ataupun salah sedikit, itu yang paling bagus nilainya. Karena subjektif, siswanya langsung merespon di dalam WA-nya, itu yang mendapat nilai bagus. Banyak juga ya Pak kendalanya. Iya, Pak. minat baca. Apalagi pembelajaran jarak jauh ya Pak, kurang terawasi juga. Iya betul Pak. Mungkin ini Pak ada satu pertanyaan lagi. Dari beberapa tadi kendala khususnya untuk minat baca, solusi Bapak untuk meningkatkan minat baca di masa pandemi khususnya dalam pemanfaatan media sosial itu apa Pak? Ya, yang terutama Motivasi. yang sudah memberikan motivasi kepada siswa, terus diberikan tugas kepada siswa, bukan dulu, nanti apresiasinya menyusul. Untuk menumbuhkan minat baca siswa, solusinya disuruh tugas siswa untuk membaca beberapa teks cerpen. Variasi. Nanti ditanyakan beberapa pertanyaan tentang cerpen tersebut. Cari cerpennya bebas, mau di media dia sendiri, mau nyari ke sekolah dulu ke perpustakaan silahkan. Itu solusi yang paling gitu Di belajar jarak jauh. Belajar jauh. Bukan di sekolah ini saja. Iya, betul sekali. Kebetulan saya sebagai sekretaris MGMP Bahasa Indonesia menyarankan di Kabupaten Garut, khususnya di Rayon 1, menyarankan kepada semua guru itu untuk menumbuhkan minat baca itu. Disuruh siswa membaca beberapa cerpen ataupun beberapa novel. Nanti membuat sinopsisnya ataupun membuat resumenya bagaimana. Itu kan pasti dibaca. Itu strategi itu itu bukan hanya yang saya sarankan, yang saya lakukan, tetapi itu menjadi modal dasar ketika siswa memberikan penalaran logika terhadap kemampuan dia untuk mengetahui pengetahuan. Dasarnya pengetahuan ya pasti membaca. Itu wajib membaca. Kalaupun tidak disuruh, jangan sampai siswa tersebut tidak disuruh membaca, pasti blank semua, apalagi mapel-mapel eksak. Makanya bahasa itu adalah kebutuhan mendasar, membaca itu strategi itu dari. Baik Pak, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Barangkali kalau nanti ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan pasti saya hubungi dulu. Ya pasti. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.